Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menganggap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 59 dengan tema terang yang membebaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pernah berjalan dalam kegelapan. Kegelapan dosa, kegelapan pikiran, dan kegelapan hati. Tetapi Yesus datang bukan untuk menambah beban, melainkan untuk membawa terang dan kebebasan. Yohanes pasal 8 menunjukkan kepada kita 3 hal besar siapa Yesus. Yang pertama, Ia adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun. Yang kedua, Ia adalah terang dunia yang membebaskan manusia dari dosa. Dan yang ketiga, Ia adalah Allah yang kekal. Aku adalah aku. Yang pertama, kasih yang mengampuni. Ayat 1 sampai 11. Pagi-pagi benar Yesus datang ke bait Allah. Tiba-tiba para ahli Taurat dan orang Farisi menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Maka meletakkannya di tengah-tengah orang banyak dan bertanya kepada Yesus, Guru, hukum Musa berkata orang seperti ini harus dilempari batu, bagaimana menurutmu? Mereka tidak peduli pada perempuan itu. Mereka ingin menjebak Yesus. Namun Yesus tidak langsung menjawab, Ia membungkuk dan menulis di tanah seolah mengabaikan tuduhan mereka. Lalu Ia berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Semua orang terdiam, dari yang tertua sampai yang termuda, mereka pergi satu persatu. Hanya Yesus dan perempuan itu yang tersisa. Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ia menjawab, tidak ada Tuhan. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pelajarannya buat kita, Yesus bukan datang untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan. Kasih Yesus memberi kesempatan baru. Ia tidak menyetujui dosa, tapi Ia mengasihi pendosa. Kadang kita seperti perempuan itu terjatuh, malu dan dihakimi. Tapi Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Aku ingin engkau berubah. Selanjutnya terang yang mengusir kegelapan ayat 12-30. Setelah kejadian itu Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kegelapan. Saudaraku, dunia ini penuh dengan kegelapan dosa, kebencian, iri hati, kepalsuan, dan keputusasaan. Kegelapan tidak bisa diusir oleh kegelapan lain. Hanya terang yang bisa mengusirnya. Yesus adalah terang itu. Ia datang untuk menuntun kita kepada kebenaran dan hidup. Namun orang Farisi menolak terang itu.
Mereka sibuk mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Mereka lebih memilih hidup dalam aturan dan tradisi daripada mengenal Allah yang hidup di hadapan mereka. Ajarannya untuk kita, kalau kita ingin hidup dalam terang, kita harus membiarkan Yesus menerangi bagian-bagian hati yang tersembunyi. Dosa, kepahitan, luka, dan kebohongan yang sering kita sembunyikan. Terang Kristus tidak datang untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan. Selanjutnya kebenaran yang memerdekakan, ayat 31-36. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tetapi mereka menjawab, "Kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun." Mereka tidak sadar bahwa dosa telah memperbudak hati mereka. Yesus berkata, "Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa merdeka secara lahiriah, bisa melakukan apa saja. Tapi tanpa Kristus, hati mereka tetap terikat oleh kesombongan, amarah, kebiasaan buruk, dan rasa bersalah. Kemerdekaan sejati bukan berarti kita bebas berbuat apa saja, tetapi bebas dari dosa untuk hidup dalam kebenaran. Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni, tetapi untuk membebaskan. Ia memerdekakan kita dari masa lalu yang kelam, dari penyesalan, dari ikatan dosa, supaya kita bisa berjalan sebagai anak-anak terang. Selanjutnya, siapa yang kita ikuti? Ayat 37-47. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang menolak Dia. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Kata-kata ini keras tetapi benar. Yesus ingin membuka mata mereka bahwa seseorang tidak bisa mengaku mengenal Allah jika hidupnya bertentangan dengan firman Allah. Sama seperti sekarang, kita bisa rajin ke gereja, bisa hafal ayat, tetapi jika hati kita penuh kebencian dan dusta, kita belum hidup dalam kebenaran. Anak Allah dikenal bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatannya. Selanjutnya, Yesus Allah yang kekal, 48-59. Di bagian akhir, Yesus membuat pernyataan luar biasa. "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Orang Yahudi marah besar. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang bisa berkata, "Aku ada." Ucapan Yesus ini bukan kesombongan, tapi pernyataan ilahi. Dia adalah Allah yang kekal, yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Ia bukan hanya guru yang bijak, bukan hanya nabi besar, tetapi Allah yang hidup, yang datang menyelamatkan manusia. Aplikasi firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang bisa kita dengarkan. Dari Yohanes 8 ini kita belajar 3 langkah rohani penting. Yang pertama, terimalah pengampunan Kristus. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Jika Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau," percayalah, engkau diampuni. Yang kedua, berjalanlah dalam terang Kristus. Tinggalkan kebiasaan lama. Biarkan terang Yesus membimbing setiap langkahmu. Yang terakhir, hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan. Jangan lagi diperbudak oleh dosa, ketakutan, atau rasa bersalah. Anak Allah sudah memerdekakanmu. Hiduplah sebagai anak yang bebas dan bersinar. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan." Saudaraku, selama kita mengikut Yesus, kita tidak akan tersesat. Kasih-Nya mengampuni, kebenaran-Nya membebaskan, terang-Nya menuntun sampai kekekalan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.